bagian menjadi spotlight kita hari ini. Ya, kita akan ambil di dalam ayatnya. Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Segala kepunyaanku ini adalah kepunyaanmu. Tetapi sayangnya banyak di antara orang percaya, orang Kristen yang tidak pernah merasakan apa yang Bapa miliki. Sayangnya seperti begitu. Nah, ini sebenarnya related ya. Ada hubungannya dengan pertanyaan saya yang pertama tadi. Nanti sampai di sana. Tapi sebelum ini saya akan jelaskan di sini. Nah, si bungsu ini dia pergi menghabiskan uangnya. Kemudian begitu dia habis menderita sengsara, dia datang kepada Bapa. Soal pekerjaan, soal upah, soal kenikmatan yang dia dapat dari Bapa setelah dia datang kepada Bapa, dia sudah tidak peduli itu. Dia sudah tidak peduli itu. Yang penting begitu dia datang kepada Bapa, Bapa mau menerima dia. Fokusnya dia hanya itu. Bapa itu menerimanya. Nah, kebanyakan kalau kita bedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nah, ini seperti ini. Nah, makanya kenapa orang yang percaya sekian lama ini jarang sekali merasakan yang dirasakan seperti orang bungsu. Tapi untuk yang suluk, dia hanya sibuk dengan segala aktivitas perintah-perintahnya Bapa dia taati. Kemudian semua pekerjaan Bapa dia lakukan. Semua hal-hal yang berkenaan dengan sekitarnya Bapa, fokusnya itu hanya di situ yang suluk. Nah, tetapi yang bungsu waktu dia datang, dia hanya ingin Bapa menerima dia. Yang membedakan adalah ini. Nah, Bapak Ibu, sekali waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2017-2018, saya mengalami sebuah peristiwa yang itu menjadi sebuah titik balik dalam kehidupan saya. Titik balik dalam kehidupan saya, dan itu merubah banyak hal dalam hidup saya. Berlangsung beberapa waktu ya. Sampai kemudian sekali waktu pagi jam 5 atau jam 4-an lah, kurang lebih seperti itu. Kita tidak memfokuskan diri kita kepada Bapa. Adakah dari antara kita yang selama ini benar-benar datang kepada Tuhan? Tuhan, saya hanya butuh Tuhan. Saya tidak perlu yang lain, saya hanya butuh Tuhan. Saya perlu Tuhan dengan segenap hati saya. Adakah yang seperti itu? Kalau seandainya Bapak Ibu difokusnya hanya kepada Bapak, Bapak Ibu pasti bilang, loh Bapak kok datang sama saya? Ini loh Bapak saja yang buat saya cukup. Bapak buat saya cukup. Kalau Bapak buat saya cukup, saya sudah tidak peduli dengan masalah saya, dengan kekurangan yang saya alami, penderitaan sampai penyakit dan segala macamnya. Karena Bapak ini sudah cukup. Nah, pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau soal berbicara soal keinginan, manusia ini tidak akan pernah cukup dengan semua yang dia perlukan. Jadi orang yang hartanya banyak, melimpah, pengen apa-apa tinggal ngomong jadi, pengen apa-apa tinggal jadi. Karena punya uang yang tidak terbatas. Tapi tahukah Bapak Ibu, semua itu tidak akan pernah memenuhi kebutuhan atau mencukupi semua keinginan kita. Tapi ketika kita datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, rasa cukup itu pasti akan ada. Amin. Pasti
pasti akan ada. Nah, kebanyakan orang Kristen yang dipikirkan hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan memang perlu, itu tidak apa-apa. Tetapi kita perlu bahwa Tuhan itu yang perlu dalam kehidupan kita sesungguhnya. Makanya jangan heran pada waktu kita baik-baik saja, kemudian Bapak Ibu harus menghadapi masalah sekitar kita yang mendistrak, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti ayam mati dalam lumbung. Makanan melimpah, tapi sayang tidak bisa menikmati sama sekali. Nah, hari ini kalau ada dari antara kita tidak bisa menikmati yang kita alami saat ini, yang kita dapat hari ini, kalau Bapak Ibu tidak bisa menikmati, tidak ada rasa syukur dan lain sebagainya, masih pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Mari kita koreksi hati kita ini, hubungan kita dengan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang salah. Itu pasti. Karena ketika kita fokusnya sama Tuhan, hubungannya baik dengan Tuhan, Bapak Ibu setiap kali bangun pagi, ganti hari, itu selalu hatinya mengucap syukur. Itu pasti. Itu pasti, Bapak Ibu. Nah, kalau hari ini misalnya dari antara kita ada yang masih, wah, kok saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Mari kita lihat sebenarnya hubungan kita dengan Bapak Ibu seperti apa. Saya percaya tidak akan kekurangan apapun juga. Ini tanda kutip ya, tidak akan kekurangan apapun juga. Karena soal kekurangan itu kita yang menentukan. Soal kekurangan kita atau kelebihan itu kita yang menentukan. Misalkan begini, saya dengan hidup yang sekarang ini, saya sudah sangat mengucap syukur. Pengen ini biasa saja, pengen itu biasa saja, pengen ini biasa saja. Kalau soal ini, semua orang pasti ingin, tapi itu bukan sesuatu yang wah buat kita gitu. Itu biasa saja, pengen ya pengen, tapi biasa saja. Bukan akhirnya keinginan itu menyiksa kita, sehingga kalau itu tidak terpenuhi, wah itu rasanya gimana gitu ya. Pernah seperti itu ya, karena saya sering mengalami seperti itu. Saya percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak akan mengambil perhatian kita. Amin. Tidak ada mengambil perhatian kita. Tidak ada lagi iri hati, tidak ada lagi dengki. Karena apa? Orang punya ini kita biasa saja. Orang dapat perhatian dari siapa, kita tidak dapat perhatian, kita biasa saja. Karena apa? Kita sudah cukup, dari Bapak itu sudah lebih-lebih. Itu harus kita rasakan, Bapak Ibu. Kalau enggak, menyedihkan kita sebagai orang Kristen. Bilang sama Bapak, Bapak saya cuma ingin Engkau dalam hidupku. Katakan itu saja, saya cuma ingin Engkau dalam hidupku. Saya waktu ditemui Bapak itu, waktu Bapak bilang seperti itu, saya nggak sanggup mengungkapkan segala keinginan saya, karena buat saya, Bapak ternyata Engkau cukup buat saya. Saya melihat kehidupan saya dari hari ke hari, walaupun kalau secara manusia orang bilang kekurangan, tapi saya merasa cukup karena Bapak bersama dengan saya. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah saya bilang seperti itu, saya sudah merasa keinginan duniawi, hal-hal yang bersifat materi, itu bukan sesuatu yang luar biasa buat saya. Itu biasa saja. Saya lihat orang naik mobil mewah dan lain sebagainya, itu saya lihat itu biasa saja. Dan harusnya seperti itu buat orang percaya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ternyata hari demi hari Tuhan cukupkan dengan sendirinya. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan tanpa saya minta. Ini kalau kita benar-benar fokus kita kepada Bapa dan kasih Bapa itu memenuhi hidup kita. Amin. Amin. Kita nyanyi pujian dulu, ya. Pujian dulu supaya aku semakin nyata ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik. Good.
sebenarnya hanya situasi yang menarik kita untuk dekat dengan Bapa. Datang kepada Bapa dengan sungguh-sungguh hati, katakan, Bapa, aku hanya rindu Engkau. Amin. Aku hanya rindu Engkau, tidak ada yang lain selain Engkau yang aku rindukan. Kalau Bapak Ibu dalam situasi yang sulit, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong. Jangan-jangan memang Bapak ingin supaya kita datang kepada Bapak. Ini sering kali terjadi seperti ini. Kalau saya memperhatikan jalannya hidup orang percaya, orang yang kenal Tuhan, itu sering sekali seperti ini. Pada saat kita hidup baik-baik saja, semua baik-baik saja, jarang sekali orang datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ini saya bisa pastikan. Tetapi begitu semua habis-habisan, masalah terjadi tidak akan pernah berhenti. Tidak ada satu orang pun yang kita datangi mau menolong dan sanggup menolong. Pasti satu-satunya jalan kita datang kepada Tuhan. Tepuk kanan kirinya, Tuhan saja yang kita perlu. Haleluya. Amin. Tuhan saja yang kita perlu. Begitu Tuhan datang kepada kita, percayalah bahwa semua masalah dan segala persoalan akan selesai dengan sendiri. Amin. Karena Bapa menyediakan segala sesuatu. Dan yang tersedia dari Bapa ini bisa kita nikmati. Kalau kita belum bisa menikmati, artinya kita belum kepada Bapa, tetapi kita kepada lebih yang kepada yang Bapa punya. Jangan karena masalah lalu kita datang pada Bapa. Ini masalah di persoalan ini diselesaikan atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya datang kepada Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan